mundur, mundur. Jangan sembrono sampean. Jangan sembrono, mundur, 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 mundur. Yang beliaunya tidak bisa dilihat terlalu lama, secepatnya lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta, ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika matlubi. Assalamu alaika ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya muhammadi, ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal kurama wal fudola, kepada seluruh para alim dan kepada seluruh para ulama, wabil khusus al-alim alam cahaya ayat alam semesta yang selalu senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, dan kepada yang saya hormati man hadra hadal majlis, semuanya yang telah hadir pada kesempatan malam yang penuh dengan ridha rahmat Sang Pencipta, para saudara-saudara pecinta cahaya ayat alam semesta yang senantiasa juga dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, semoga senantiasa dianugerahi segala cahaya bahagia dan rahmat ridho dari Allah Ta'ala. Pada malam yang penuh dengan berkah rahmah dari Yang Maha Kuasa, kita mengajak seluruh para pemirsa untuk belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta untuk memperkaya cahaya jiwa, supaya kita mampu menghancurkan, melebur keangkuhan-keangkuhan, kesombongan di dalam jiwa, sehingga kita mampu menerima segala skenario kehidupan, kodok kodar, ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Yang pada malam hari ini kita akan anugerahan salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang berupa pusaka kembang jaya kusuma. Yang di sini pusaka ini menjadi idola kita, pemirsa. Memang pusakanya sangat kecil, tidak nampak seperti pusaka, tapi kekuatannya ini menjadi legenda kembang cerita di Nusantara. Inilah perwujudannya, pemirsa. Ini benar-benar pusaka yang menjadi favorit kita, saudara-saudara kita, para pecinta cahaya ayat alam semesta ini insya Allah juga mengenalnya. Seperti apakah pusaka kembang jaya kusuma itu, untuk apa, faedahnya, karomahnya, saya rasa para saudara-saudara kita ini benar-benar memahaminya. Dan kebetulan malam hari ini kita ingin berbagi pada para pemirsa dimanapun berada, untuk melihat seperti apa perwujudan dari kembang wijaya kusuma ini. Inilah perwujudannya, kecil sekali, tapi masih belum kita buka, pemirsa. Di dalamnya, ini rangkanya, ini warangkanya. Ini nanti kita buka, kita perjelas, kita dekatkan di kamera saja. Ini kita membicarakan edukasi pembelajaran soal kegunaannya atau manfaat yang kita suka. Kembang wijaya kusuma itu dalam wewayangan kisah, istilahnya dari
leluhur suku Jawa kita itu adalah kinasih dari Sang Bathara Krishna. Itu salah satu pusaka yang berbentuk bunga. Dan kehebatannya adalah itu bisa melambari sang pemegangnya itu menawarkan dari segala macam racun kembang cerita, pemirsa. Karena apa? Racun kembang cerita itu di sejarah kehidupan Mahabharata ataupun kehidupan-kehidupan yang lainnya, itu kekuatannya benar-benar sangat mengerikan, pemirsa. Banyak sekali para kesatria itu yang jatuh tersungkur bahkan hancur lebur karena kena racun kembang cerita. Itu benar-benar nyata ada di kehidupan keseharian kita juga, pemirsa. Dan kembang Wijaya Kusuma ini adalah satu sarana yang bisa melambari diri kita supaya kita bisa tertolak atau istilahnya bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh racun kembang cerita di era baru modernisasi kita atau di lingkungan kita, di dunia pertemanan kita, di dunia pertetanggaan kita, ataupun di dunia kekeluargaan kita. Yang racun kembang cerita itu benar-benar sangat mengerikan. Ini untuk istilahnya penangkalnya lah, pemirsa. Nah, itu diakui atau tidak di permasyarakatan kita memang ada itu racun kembang cerita. Yang kita itu tidak melakukan apa-apa tapi harus menerima satu tuduhan yang sangat mengerikan, pemirsa. Lah, inilah penangkisnya, lambaran kembang Wijaya Kusuma. Ini benar-benar sangat hebat, pemirsa. Kita merasakan kehebatannya. Kita memegang ini rasanya sangat berat. Karena apa? Walaupun kecil, kekuatannya sangat besar sekali. Racun. Betul, Gus. Gimana? Sepertinya Saki Sabtu Alam ada sesuatu yang bikin rasanya gak enak katanya. Ada apakah gerangan di Sabtu Alam? Ada cahaya, Gus. Cahaya bagaimana? Kok membuat kita berdebar-debar? Cahaya gimana? Cahaya merah atau mungkin cahaya putih, positif atau mungkin negatif? Positif aja. Gimana? Positif. Positif. Itu seperti apa gambarannya, cahayanya? Kayak pelangi, sejenis kayak pelangi. Waalaikumsalam. Oke. Maaf beribu maaf pemirsa. Ini kayaknya kita kedatangan tamu. Memang dari istilahnya pembukaan Muqaddimah kita itu pemirsa di alam semesta manapun berada itu ternyata ada pemirsa yang dari alam selain alam manusia. Ini kayaknya lagi hadir dan kehadirannya diketahui oleh Ki Sabtu Alam. Boleh dijelaskan jelasnya itu yang hadir itu sosok yang kayak gimana, Ki Sabtu Alam? Kok saya ikut terpengaruh menjadi nggak enak ini badan saya, pemirsa. Kayak apa? Energinya sangat besar. Gimana ya? Kayak begini deh. Maaf beribu maaf. Tidak biasanya pemirsa ini yang hadir membuat sebuah benturan yang membuat kita hampir muntah. Maaf beribu maaf. Bukannya muntah, bukan bermaksud kita menyinggung. Nah, ini tadi bukan muntah tapi ada sebuah ledakan gesekan energi dimensi lain yang membuat kita benar-benar tertekan. Harap Ki Sabtu Alam dikondisikan Ki Sabtu Alam yang hadir supaya dikomunikasi maunya apa, inginnya kayak gimana. Mau mewujudkan diri tapi nggak mau di kamera terlalu dekat. Gini aja Ki Sabtu Alam, ya jangan disalahartikan. Ini sekali-sekali saja kita masuk ke dimensi lain. Kalau memang keberadaan beliaunya menginginkan dan mau rela untuk diwujudkan menjadi nyata,
Apakah Ki Sabtu Alam bersedia untuk mewujudkannya? Kalau diizinkan alam semesta, tetap mau. Kita persilahkan Ki Sabtu Alam, kita nggak bisa lama-lama menahan gelombang energi ini, pemirsa. Silahkan Ki Sabtu Alam, kita lakukan apa yang harus dilakukan, kita serahkan kepada Ki Sabtu Alam, karena Ki Sabtu Alam lah yang punya kelebihan-kelebihan lebih dari istilah rata-rata, dari seluruh pertemanan kita. Kita persilahkan untuk Ki Sabtu Alam mewujudkan, karena ini yang mau wujud ini lebih dari yang lainnya. Kita saja terasa sangat kewalahan, pemirsa. Semoga Ki Sabtu Alam mendapat ridho dan rahmat Sang Pencipta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi washabihi wasallim. Kita bantu Ki Aryo Pamungkas. Silahkan kita bantu. Ki Ageng Siganda, kita dampingi. Mari kita sama-sama. Bismillah. Karena ini nggak main-main. Yang dilihat Ki Sabtu Alam nggak main-main ini. Ya Allah. Tingkatkan energi Ki Sabtu Alam, jangan setengah-setengah. Karena yang hadir ini bukan kalangan menengah ke bawah. Wujud. Allah. Allah. Ya Allah. Sirullah dzatullah sifatullah wujudullah sirullah dzatullah sifatullah kalamullah rabb asma'ullah sirullah dzatullah sifatullah wujudullah wujud Allah. 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 Hati-hati Ki Sabtu Alam. Hati-hati, ini nggak main-main loh. Allah. Jangan terlalu dekat. Jaga jarak. Allah. Jaga jarak. Allah. Allah. Ya Allah. Awas, waspada Ki Sabtu Alam. Dia ingin mencoba kekuatan sampean loh. Allah. Ya Allah. Allah. Kayaknya nggak semudah itu Ki Sabtu Alam. Dia bukan jenis dari kalangan menengah ke bawah. Tidak semudah itu. Sampean harus berhati-hati. Jangan anggap dia sepele. Dia berilmu sekali. Bahkan karena ilmunya lah dia menjadi abadi. Sirullah dzatullah sifatullah. Walaupun pada hakikatnya nggak ada yang abadi. Tapi ini adalah salah satu perwujudan dari sosok yang dulu pemuja ilmu yang membuatnya menjadi seperti ini. Sekali lagi Ki Sabtu Alam, jangan main-main. Ya Allah.
ngapunten Ki Sunan. Sirullah dzatullah sifatullah kalam rabbul asma wa sirullah dzatullah sifatullah wujudullah wujud Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka warahmatika Allah. Sirullah sifat wujud. Sirullah sifat wujud Allah. Jangan. Mundur. Jangan sembrono sampean. Jangan sembrono, mundur. Ini perwujudan yang lain dari yang lain ini pemirsa. Ini bukan kaleng-kaleng yang dia lemah ataupun biasa, ada asapnya ini loh. Ini. Al-anukah bilaknatullahi tamat. Mbok pilih panjenengan mboten keberatan mau jutaken wujud panjenengan. Kula suwun kanthi ikhlase penggalih kita sedaya mboten ganggu panjenengan. Namung kawula sak kekonco sak menika maos cahaya ayat alam semesta. Nyuwun napa ingkang panjenengan suwun aturaken dumateng kula. Bathara Karang. Ki Sabtu Alam. Nggih. Ki ambake mboten purun medal portal menika. Nggih. Mboten purun medal dalan sing jenengan lebeti menika. Karena ki ambake gadah pintu portal lintunipun. Kadosipun ki ambake nyuwun teng pintu lain. Pun dipeksa medal pintu menika. Jenengan saged cilaka. Nggih ngapunten samudra pangapura. Nggih. Niki nyuwun teng area sing enten energi airipun. Lek teng mriki mboten purun, mengke malah cilaka panjenengan. Pun ngapunten kula ganggu. Kemundi niki nganu Ki Sabtu Alam. Mboten saged lek medal portal menika, mbok menawi teng portal intunipun. Wonten lek nek wonten damel air saged Mriko. Nggih. Mriko teng Amit nggih. Rumpun bambu. Senes rumpun bambu napa namine? Rumpun pohon pisang. Nggih. Nggih. Tapi biasanya rumpun pohon pisang itu tempat para yang itu loh kunciritan. Wah, Mbak. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi harap yang sopan Ki Sabtu Alam. Nggih. Jangan kasar. Sampean tadi agak kelewatan. Maaf. Nggih. Karena beliaunya ini adalah sosok orang yang dulunya itu berilmu tinggi sekali, sehingga beliaunya agak kelewat batas dalam keilmuan, menyukai memuja ilmu, sehingga terjebak dalam satu dimensi energi. Kita diperbolehkan untuk mewujudkan, tapi tidak mau melewati portal bambu, tapi melalui portal yang mengandung energi air di pohon pisang.
Mari kita coba ke sana saja. Tapi yang sopan, sekali lagi dia itu marah, sampean kurang istilahnya apa ya, menyenangkan ketika menegur sapa, berinteraksi kepada bilaunya. Kita persilahkan, ini tadi yang diminta untuk mewujudkan tetap sampean, tapi diminta untuk yang sopan. Maaf Ibu, maaf, jangan tersinggung ya. Enggak apa-apa. Monggo, teng mriko kados e. Monggo. Dikondisikan dulu, dia kena gelombang energi, dikondisikan dulu, Mas. Nah, disembuhkan. Nah, diatur pernafasannya, diatur pernafasannya, jangan sampai hanyut, jangan sampai hanyut. Tarik nafas, lepaskan, lepaskan, lagi, ulangi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Mriki Sabtu Alam. Allah. Itu sudah ada suara tanda bahwa gerbang dimensi mulai terbuka, pemirsa. Loh, barusan ada yang lompat, pemirsa. Barusan kamera barangkali tadi menangkap. Coba ini Ki Sabtu Alam, kita persilahkan untuk mewujudkan, tapi dengan sopan, jangan terlalu kasar, karena beliaunya bukan sosok biasa. Allah. Assalamualaikum. Bentar Sabtu Alam. Kamera coba mendekat, diperiksa dulu kenaturalannya, penerangan, center atau apa, supaya pemirsa melihat dulu Ki Sabtu Alam. Coba tangannya mundur sebentar, coba didekatkan kameranya. Apakah ada yang mencurigakan? Di situ ada sesuatu yang bisa nampak yang sekiranya itu menjadi sebuah kecurigaan atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu coba dilihat lagi jelas-jelas, lampu ke arah sana. Nah, itu benar-benar masih dalam keadaan alamiahnya, pemirsa. Nah, ini kita persilahkan Ki Sabtu Alam untuk mewujudkan. Tapi sekali lagi saya peringatkan, karena ini perwujudan yang bukan biasa, untuk mengeluarkan seluruh tenaga. Jangan menghinanya dengan mengeluarkan sedikit sekali energi Ki Sabtu Alam tadi, itu seperti meremehkannya. Keluarkan semuanya Ki Sabtu Alam, karena beliaunya menginginkan itu. Kalau enggak, sampai nanti bisa kena pukulan yang tidak terduga loh. Ya Tuh, ada suara-suara, pemirsa. Yang bersuara-suara itu misterius sekali. Ya. Itu bukan suara manusia. Sirullah dzatullah sifatullah. Sirullah dzatullah sifatullah. Wujud. Sirdat sifat wujud. Duh, aku sebenarnya khawatir sama Ki Sabtu Alam ini. Sirullah. Terlalu main-main, nggak serius. Maaf deh. Allah. Sirdat sifat wujud. Baru kali ini kita menghadapi sebuah gelombang energi yang di atas rata-rata, pemirsa. Ini sebenarnya sangat mengerikan. Cuman mata lahiriah kita masih belum mampu melihatnya.
Tapi gelombang rasa kebatinian kita itu jelas melihatnya, sosoknya sangat menyeramkan pemirsa. Allah. Kondisikan seperti yang harus dikondisikan di Sabtu Alam. Jangan lari dari pakem yang sudah ada, jangan lari dari pakem yang sudah ada. Ini alam gaib, jangan lama-lama di Sabtu Alam. Mundur, mundur. Lepas, 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 lepas. Jangan dipegang. Wujud, 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 wujud. Tangkap di Sabtu Alam. Allah. Mundur, mundur, mundur. Cepat, aku salah nggak tahan. Betul. Turun, turun. Dekapuk. Naik, 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 naik dikit. Guys, hop. Genggam erat. Genggam erat. Tarik, tarik. Panas, panas. Apakah ada rasanya? Kisah dalam. Ada rasanya? Getaran. Mari kita amankan. Mari kita amankan ke sini pemirsa. Mari kita menjauh dari tempatnya. Coba pelan-pelan Ki Sabtu Alam tadi kemana? Ditunjukkan ke dekat kamera, tapi sedikit saja. Buka pelan-pelan, buka pelan-pelan, karena dia berbahaya kalau memandang terlalu lama. Kasih tunjuk ke kamera, tapi sebentar saja, sebentar saja. Mendekat, mendekat, mendekat Ki Sabtu Alam ke kamera. Tunjukkan ke kamera. Inilah perwujudannya pemirsa, sosok Batara Karang yang diwujudkan oleh Ki Sabtu Alam, yang beliaunya tidak bisa dilihat terlalu lama. Secepatnya sudah ditutup, kasih kain, sudah cukup kamera, jangan sampai lama-lama melihatnya karena berbahaya. Bertatapan mata dengan sang Batara Karang bisa menguras energi jasmani rohani kita. Mana ada kain atau apa? Ki Sabtu Alam bawa kain apa enggak? Nah itu, sini kainnya. Apa itu? Itu aja wes ini. Nah ini, masukkan, ditutup secepatnya. Bacakan sholawat dan fatihah untuk menguncinya supaya dia tidak lepas lagi. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa nur 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 Muhammad. Sholawat, jangan sampai kemasukan. Sholawat, jangan sampai. Dalam hati Ki Sabtu Alam terus dikunci karena dia belum mereda atau belum dingin, dia masih sangat panas dan dia nanti bisa lepas. Terus bacakan dalam hati. Inilah pemirsa perwujudan dari sang Batara Karang yang dalam sejarah kembang ceritanya beliau adalah sosok ahli ilmu yang dulu adalah pemuja ilmu, namun saking kelewat sukanya, saking cintanya pada ilmu,
beliau akhirnya terjebak pada satu dimensi yang membuat beliau itu menjadi satu perwujudan yang disebut dengan Batara Karang, pemirsa. Ini dulunya adalah kembang ceritanya adalah sosok-sosok manusia yang ahli ilmu. Edukasinya, pembelajarannya adalah apapun yang berlebihan itu ternyata ada kemadorotan, pemirsa. Jadi semuanya harus seimbang, semuanya harus tertakar dengan ridho dan rahmat Sang Pencipta. Jadi beliau adalah Kisabdo Alam yang malam ini berhasil mewujudkan Sang Batara Karang bersama teman-teman yang dengan sangat susah payahnya, yang hampir saja gagal, dan saya pun mengalami benturan yang kita tidak bisa menceritakannya kepada seluruh para pemirsa, karena yang kita wujudkan adalah Sang Batara Karang yang kehebatannya itu benar-benar menjadi legenda cerita di Nusantara. Demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Kita bukanlah ahli agama, sekali lagi, kita bukanlah ahli agama, tapi kita adalah sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Sekali lagi meminta maaf beribu maaf sedalam lautan, seluas samudra kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, teriring doa, semoga seluruhnya, terutama pemirsa, senantiasa kanugrahan, keterkabulan segala doa, dan tercapai segala cita-cita. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang pecinta cahaya ayat alam semesta.